jamaah Jumaah rahimakumullah. Dalam khutbah singkat ini saya ingin bercerita suatu peristiwa, sekelumit kisah. Saya gabungkan antara dua riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dan Al-Imam At-Tabarani dengan riwayat yang ada dalam kitab Sahih Muslim, yaitu tentang kehadiran utusan dari Abdul Qais ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap-cakap atau berbicara dengan para sahabat beliau. Ketika itu beliau berkata, yattali'u alaikum min hadzal fajj rakbun min khairi ahli al-masyriq. Sesungguhnya dari arah sana akan muncul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu rombongan. Rombongan itu adalah penduduk timur yang terbaik. Faqama Umar. Ketika mendengarkan itu, tiba-tiba Umar berdiri, Umar bin Al-Khattab. Fatawajjaha fi dzalikal wajh. Umar pun mengarah ke arah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fara'a 13. Ia melihat 13 orang ketika itu rakiban, sedang menunggangi tunggangan mereka. Farahaba. Umar pun menyambut 13 orang itu, dan kemudian Umar bertanya, man antum, kalian siapa? Mereka berkata, qaumun min indi Abdul Qais, kami adalah kaum dari Bani Abdul Qais. Dan mereka pun dibawa ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar bertanya, apakah kalian datang untuk berbisnis? Qala la, tidak. Ataukah kalian ingin menjual senjata yang ada pada kalian? Qala tidak. Apakah kalian akan mencari seseorang? Katanya iya. Ketika itu Umar membawa dan menunjukkan Rasulullah, mungkin itulah orang yang kalian cari. Ketika melihat Nabi, mereka pun bergegas turun dari kenderaan beliau ke kenderaan mereka menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang bergegas, dan mereka pun menciumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu peristiwa yang menjadi catatan penting kita dalam khutbah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, yaitu di antara utusan dari Bani Abdul Qais itu ada namanya Asad. Asad dari Bani Abdul Qais. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menasihati kaum itu, kata beliau kepada Asad, sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika, sesungguhnya pada diri engkau, khaslatain atau khullatain yuhibbuhum Allah. Ada dua macam, ada dua karakter yang ada pada dirimu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan beruntungnya orang ini. Nabi SAW mengatakan pada dirimu ada dua karakter, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di penghujung hadis itu malah Asad bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu anugerah atau itu adalah anugerah dasar yang menjadi karakter yang melekat pada diri saya, jibiliyah, suatu karakter dasar? Kata Nabi, adalah jibilli, artinya semenjak ia diciptakan oleh Allah, dia telah diberikan karakter yang baik itu. Nah, baik kaum muslimin, apa karakter itu? Yaitu al-hilmu wal-ana'ah. Al-hulmu wal-ana'ah. Apa makna hul? Hul maknanya adalah orang yang tidak bergegas begitu saja melihat orang yang keliru, bahkan kepada dirinya langsung melakukan pembalasan. Jadi orang yang penuh dengan belas asih, rasa hibah, kasihan yang tinggi. Yang kedua adalah ana'ah. Apa makna ana'ah? Yaitu adalah orang yang telaten, tasabbut, kemudian tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, melainkan dia lakukan setelah nazar, setelah pertimbangan yang matang,
melihat berbagai aspek. Dua sikap ini dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pada Asad dari Bani Abdul Qais itu. Nah, jemaah rahimakumullah, dua sikap penting ini sudah banyak hilang dari tengah kita kaum muslim. Al-hulm, penuh rasa belas asih. Tidak sedikit di antara kita hari ini yang mempertunjukkan, memperlihatkan karakter yang bertolak belakang dengan karakter yang dicintai oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, ada orang kecelakaan, terjatuh, bergelimpangan di jalan. Yang diingat oleh orang yang melihat adalah handphonenya. Yang teringat oleh dia adalah memvideokannya, bahkan sempat pula selfie di hadapan kecelakaan itu. Dan inilah yang kita lihat sebagai tontonan hari-hari, bukan menuduh siapa-siapa. Di dalam keadaan berduka, musibah menimpa, dalam keadaan orang menangis dengan tetesan air mata, masih banyak juga yang berfikir tentang pencitraannya, kedudukannya, harga dirinya, wibawanya, dan pandangan orang kepadanya. Sehingga tidak bisa dinafikan, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak layak untuk kita lihat dalam kondisi saudara-saudara kita ditimpa oleh bencana yang begitu berat. Kehilangan keluarga, hanya tinggal sendiri. Seorang bayi yang hanya hitungan bulan kehilangan segala-galanya. Tetapi di samping itu kita melihat orang-orang yang kehabisan air mata bukan karena menangis, tapi karena beku, tidak tersentuh dengan apa yang dilihat di hadapan. Dan yang sangat menyedihkan, orang-orang yang mestinya memikul tanggung jawab dalam kondisi seperti ini, yang berebut dengan jabatan selama ini, mengeluarkan berbagai statement, pernyataan yang menyedihkan, yang seolah-olah kering rasa hulm, rasa belas kasih, rasa hibah di dalam dirinya. Masyarakat Sumatera Barat mungkin akan berfikir, kami sudah tertanggulangi, bantuan sudah sampai, kami sudah masuk rehabilitasi, kami masuk ke tahap kepada perbaikan infrastruktur fasilitas. Tapi saya ingatkan kita semua bahwa kaum muslimin di negeri ini bukan hanya di Sumatera Barat saja. Umat Islam di negeri ini bukan di Sumatera Barat saja. Yang menjadi bahagian dari negara kesatuan ini bukan hanya Sumatera Barat saja. Apakah kita mendengarkan rintihan saudara-saudara kita di Aceh sana? Apakah kita tidak merasakan belasan hari orang timpa musibah, kadang untuk mendapatkan air saja mereka harus berjalan berkilo-kilo? Apakah kita tidak merasakan untuk mereka mendapatkan beras yang harus berbagi satu gelas beras sekian hari, sekian keluarga yang memakannya? Apakah kita merasa dengan tertanggulanginya kita, dengan sampainya bantuan ke tempat saudara-saudara kita, kemudian kita tutup mata? Bukankah yang di sana saudara-saudara kita seagama, saudara-saudara kita sebangsa di Sumatera Utara? Wahai kaum muslimin, terutama di 3 provinsi ini, bersatu padulah untuk menyuarakan bahwa harus ada yang ditambah dan yang dilebihkan oleh pemimpin di Jakarta sana.
kalau permintaan para ulama, jadikan ini bencana nasional. Sudah kita suarakan melalui MUI di tingkat pusat, telah kita sampaikan. Sekarang orang berdebat perkara istilah, orang berdebat perkara marwah, orang berdebat perkara pandangan orang lain terhadap kita sebagai bangsa. Ketahuilah, perdebatan itu tidak akan membuat kenyang orang kelaparan, tidak akan menghentikan luka yang mengalir, tidak akan membuat terhenti tangis yang tumpah. Kita heboh dengan perdebatan itu. Karena itu melalui mimbar ini saya himbau para pemimpin dari negeri ini, jangan berhenti pada batas istilah, jangan berhenti pada batas diksi antara nasional, lokal dan berbagai macam. Tangkaplah maksud di balik jeritan itu, tangkaplah maksud di balik seruan itu, bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar uluran yang telah diberikan. Mereka membutuhkan lebih dari perhatian yang telah diberikan. Kenapa? Karena yang merasakan adalah mereka. Orang Minang punya kearifan tentang itu. Sange-ange orang mencali, tentu lebih ange orang nambadiang. Sapanik-panik tangan nama mandang, tentu latih jua bau nama miku. Karena itu musibah ini sudah sepatutnya memberikan kita pelajaran mulai dari bawah sampai ke atas. Pandai-pandai dalam memakai kalimat. Jangan setiap kita melontarkan pernyataan ada hati yang terluka, ada perasaan yang tertusuk, ada air mata yang menetes, dan ada telinga yang ngeri mendengarkan kenapa seorang pemimpin yang telah memiliki kualifikasi dengan pendidikan yang tinggi bisa berucap kalimat-kalimat seperti itu, dan setelah itu dengan gampangnya mengatakan saya mohon maaf. Umat ini pemaaf, dan mereka belajar dari tuntunan agama. Mereka tahu doa Nabi, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mereka tahu itu. Mereka ingin kemaafan Allah. Karena itu mereka menjadi orang pemaaf. Tidak sedikit perbuatan yang zalim dilakukan oleh pemimpin ini dimaafkan oleh rakyat dan umat ini. Tetapi yang kita sedihkan, kapan orang-orang yang berucap itu belajar bahwa mereka tidak patut sebenarnya menerima maaf setiap saat. Ini keliru, besok minta maaf. Ini berucap, besok minta maaf. Ini berkata ini, setelah itu minta maaf. Apakah begitu petunjuk yang kita dapat dari moral yang kita gadang-gadang selama ini sebagai apa? Sebagai tradisi timur, sebagai adab masyarakat timur. Tidak ada pelajaran seperti itu. Yang ada adalah kita awas sebelum berbicara. Lidahmu bisa berbalik kepadamu, ucapanmu bisa jadi harimau yang menerkammu. Orang Minang juga punya kearifan dalam hal itu. Pikir sebelum mengecek. Bahkan ada yang agak keras seperti itu. Apa itu? Sebelum mengecek, mengangu dahulu. Jangan mengecek sudah itu tengangu. Nah, hal-hal yang seperti itu mestinya hadir dalam situasi seperti ini. Bagaimana cara mengendalikan lidah kita agar jangan melukai saudara-saudara kita yang terluka? Itu adalah al-hul. Kuncinya adalah al-hul. Penuhlah rasa iba dan belas kasih. Yang kedua apa? Al-ana'ah, at-tasabbut. Kaji dahulu, timbang dahulu. Jangan bila tekana melompet ilmu koncek namanya. Jangan satu terasa mengecek. Seorang yang bijak, akalnya berada bukan di depan, bukan di ujung lidahnya, tapi di belakang lidahnya. Karena itu sebelum lidahnya berucap, maka dia akan menimbang dahulu. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi kepada Asad dari Bani Abdul Qais. Itu adalah inna fika hullatain. Sesungguhnya pada dirimu ada dua khillah, ada dua khillah, ada dua karakter yang mendasar.
khaslatain, ada dua macam perangai yuhibbuhumallah, yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hulmu, rasa belas kasih, hibah, wal ana'ah, penuh perhitungan, penuh perhatian sebelum bersikap. Walaupun terkadang orang menganggap, kenapa dia belum berbuat? Kenapa? Karena dia tidak berbuat berdasarkan kepada dorongan syahwat, tetapi dengan pertimbangan yang matang. Nah, itulah yang perlu dihadirkan saat ini oleh kita semua. Janganlah tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, tetapi jangan terkesan lambat karena hilang rasa empati dari diri kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum innahu ghafurur rahim. Astaghfirullah lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hadiyan wa da'iyan ila sabilihi faj'alahu sirajan munira fi dhulumati syirki wal kufr. والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، استمعوا لما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Jemaah rahimakumullah, Allah maha kaya, maha belas asih. Karena itu dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengekspresikan rasa belas asih kita, kepedulian kita, atau orang menyebutnya empati kita. Memberilah, tapi kendalikan lisan. Memberilah, kendalikan sikap. Perhatianlah, tapi jaga adab. Karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qaulun ma'ruf wa maghfirah, perkataan yang ma'ruf, permohonan ampun, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yang diberikan tetapi yatba'uha, diiringi oleh perilaku dan sikap yang menyinggung, menyakiti orang yang menerima. Allah tutup ayat ini dengan sifatnya, dengan asma'nya, Ghaniyun Halim, maha kaya. Artinya kalau kalian tidak memberi, Allah bisa gerakkan orang lain untuk mendatangkan bantuan, karena dia maha kaya. Dia bisa memberikan hamba-hambanya yang dalam kesusahan dari berbagai jalan yang kamu sendiri mungkin tidak akan menyangkanya. Halimun, Allah maha belas asih dengan hambanya. Karena itu dia tidak rela kamu menyakitinya, kamu menunjukkan empatinya, tapi kalimatmu melukainya. Kamu menunjukkan kepedulian katamu, tapi sikapmu melecehkannya. Kamu menunjukkan, mengatakan kepada orang kamu menjadi bahagian dari orang-orang yang ditimpa oleh musibah, tapi perangaimu, sikapmu, perilakumu seperti tidak peduli dengan apa yang menimpa saudara-saudaramu. Saudaramu terkena musibah, kamu beralih juga. Saudaramu terkena bahaya, kamu tertawa juga. Setidaknya sudah saatnya kita belajar bagaimana menunjukkan empati yang baik, bagaimana menunjukkan kepedulian yang indah. Itulah ajaran Islam.